Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lailatul Fitria dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Sumeneb. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi Komentar Warganet Program Makan Bergizi Gratis Akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya diskusi publik mengenai program makan bergizi gratis yang meledak di media sosial sejak peluncurannya pada 17 Februari 2025 lalu. Penelitian ini menganalisis tindak tutur ilokusi dalam komentar warganet pada akun TikTok @sppg_bgn A1. Komentar warganet di TikTok seringkali mengandung nilai pragmatis seperti dukungan, kritik, atau sindiran yang mencerminkan respon masyarakat yang beragam terhadap kebijakan pemerintah dengan maksud yang tersirat. Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan nasional. Respon masyarakatnya pun beragam. Banyak masyarakat yang mendukung program ini karena dianggap sangat bermanfaat, dan tak sedikit pula yang menolak program ini karena dianggap membuang-buang anggaran negara dan tidak efektif. Akun TikTok @sppg_bgn sendiri menjadi platform penyebaran informasi dengan ribuan komentar dari masyarakat yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Respon ini bukan hanya opini biasa, tetapi bentuk komunikasi yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah umum, yaitu bagaimanakah tindak tutur ilokusi komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Selanjutnya adalah rumusan masalah khusus. Yang pertama, bagaimanakah tindak tutur ilokusi direktif komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Yang kedua, bagaimanakah tindak tutur ilokusi ekspresif komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi direktif komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Yang kedua, untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi ekspresif komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn A1 Perspektif Pragmatik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah berupa sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan di bidang pragmatik, khususnya mengenai tindak tutur ilokusi. Yang kedua adalah manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, bagi masyarakat, bagi
perguruan tinggi dan bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga bisa menjadi pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian lain di bidang pragmatik, khususnya pada tindak tutur ilokusi. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini merujuk pada tindakan yang dilakukan melalui pengucapan kalimat seperti menyatakan, memerintah, atau menjanjikan sesuai teori Searle dan Austin dalam kajian pragmatik. Jenisnya itu mencakup asertif, yaitu menyatakan fakta, direktif, meminta, ekspresif, menyampaikan perasaan, komisif, berkomitmen, dan deklaratif, mengubah status. Dalam konteks Indonesia, analisis ini sering digunakan untuk memeriksa pidato politik atau media sosial. Yang kedua adalah komentar warganet. Komentar warganet adalah respon netizen di platform seperti Twitter, TikTok, atau Instagram terhadap isu aktual. Sering mencerminkan opini publik secara spontan dan emosional. Fitur utamanya meliputi bahasa informal, singkatan, emoji, dan variasi dialek yang kaya akan tindak tutur ilokusi seperti kritik atau dukungan. Analisisnya ini berguna untuk studi diskursus digital terutama pada topik kontroversial seperti kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis atau MBG adalah inisiatif pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, diluncurkan bertahap sejak Februari 2025 untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa PAUD sampai SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuannya adalah untuk mengatasi stunting, malnutrisi, dan kemiskinan dengan anggaran mencapai 171 triliun dan target sebanyak 82,9 juta penerima. Terakhir adalah perspektif pragmatik. Perspektif pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang bergantung konteks, fokus pada makna tersirat, implikatur, dan tindak tutur di luar arti harfiah. Dalam studi komentar warganet tentang program makan bergizi gratis, perspektif ini mengungkap ilokusi seperti ekspresif atau direktif. Pendekatan ini ideal untuk menganalisis diskursus sosial media terkait program pemerintah. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka. A. Deskripsi teori. Yang pertama adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaan, seperti situasi, hubungan antara pembicara dan pendengar, serta tujuan komunikatif. Ilmu ini menganalisis bagaimana makna yang tidak terucapkan atau tersirat dalam sebuah tuturan dipahami dan diinterpretasikan oleh pendengar. Yang kedua adalah tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindakan yang dilakukan melalui tuturan atau kata-kata seperti menyatakan, memerintah, menjanjikan, atau menawarkan yang melampaui makna harfiah untuk mencapai efek komunikatif. Menurut klasifikasi Searle, tindak tutur ilokusi ini ada 5. Yang pertama asertif, yang kedua direktif, ketiga ekspresif, keempat komisif, dan yang terakhir adalah deklaratif. Klasifikasi ini berguna dalam analisis diskursus seperti komentar warganet tentang program makan bergizi gratis di mana ilokusi ini muncul sebagai kritik atau dukungan. Pendekatan ini menekankan konteks sosial dan niat penutur dalam sebuah komunikasi. Penelitian relevan dari kedua jurnal ini memiliki persamaan utama, yaitu fokus pada analisis tindak tutur ilokusi dari perspektif pragmatik dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendalami makna tuturan di media sosial TikTok pada penelitian sekarang dan Instagram pada penelitian sebelumnya. Keduanya ini mengumpulkan data primer berupa komentar netizen atau warganet melalui teknik baca dan catat, serta mengandalkan teori seperti klasifikasi Searle untuk menganalisis bentuk, konteks, dan implikasi sosial tuturan.
Perbedaannya itu terletak pada objek dan tema komentar. Penelitian terdahulu itu mengeksplorasi ujaran kebencian negatif seperti penghinaan kepada di akun selebriti Denis Karista pada 2020 dengan masalah dampak etika berbahasa pada generasi muda. Sedangkan penelitian sekarang itu mengkaji komentar pada program makan bergizi gratis di akun @sppg_bgn_a1 menyoroti perspektif pragmatik tanpa penekanan spesifik pada hate speech. Selain itu, sumber data penelitian sekarang ini lebih fokus pada video TikTok terkait program, sementara yang terdahulu mencakup periode waktu spesifik di dua platform. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, diawali dengan judul yaitu tindak tutur ilokusi komentar warganet program makan bergizi gratis akun TikTok @sppg_bgn_a1 perspektif pragmatik dengan fokus penelitian yaitu tindak tutur ilokusi. Sumber datanya adalah komentar pada video di akun TikTok yang membahas program makan bergizi gratis. Datanya adalah tuturan berupa kalimat menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teoritis pragmatik yaitu teorinya George Yule, dengan teknik dasar yaitu simak bebas libat cakap atau SBLC, dan teknik kelanjutannya adalah teknik baca dan catat. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode padan dengan teknik dasar yaitu pilah unsur penentu atau PUP, sedangkan teknik kelanjutannya yaitu hubung banding menyamakan atau HBS. Hasil penelitiannya berupa tindak tutur ilokusi direktif dan tindak tutur ilokusi ekspresif. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoritis yang dipakai adalah pendekatan pragmatis, sedangkan pendekatan metodologisnya adalah deskriptif. Penelitian dengan menggunakan deskriptif dalam ranah kebahasaan adalah penelitian yang tidak melakukan pengubahan data dalam analisisnya. Yang kedua adalah jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif yang bersifat deskriptif karena penelitian ini berbentuk uraian data. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata, dan pendekatan yang digunakan cenderung pada pragmatis. Yang ketiga adalah kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini mutlak sangat diperlukan karena bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti ini tidak terlibat langsung dengan pemunculan calon data kecuali hanya sebagai pemerhati atau pengamat penuh terhadap calon data yang terbentuk dari peristiwa kebahasaan di dalam konten tersebut. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang berupa kalimat, sedangkan sumber datanya berupa kumpulan komentar yang mengandung tindak tutur ilokusi dalam konten mengenai program makan bergizi gratis di akun TikTok @sppg_bgn_a1. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian pada penelitian ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan awal, yang kedua tahapan inti, yang ketiga tahapan akhir. Yang pertama yaitu tahapan awal. Tahapan awal merupakan tahap perencanaan awal dalam penelitian ini. Pada tahap perencanaan awal disebut juga sebagai tahap pra-penelitian, yaitu tahapan pencarian suatu permasalahan untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Di dalam penelitian ini, tahapan awal yang digunakan yaitu mencari permasalahan, merumuskan masalah, dan menentukan sumber data pada komentar-komentar warganet pada video TikTok tentang program makan bergizi gratis. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian beberapa pustaka berupa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan serta diperkuat dengan teori yang relevan dengan penelitian saat ini. Terakhir adalah perspektif pragmatik. Perspektif pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang bergantung konteks, fokus pada makna tersirat, implikatur,
dan tidak tutur di luar arti harfiah. Dalam studi komentar warganet tentang program makan bergizi gratis, perspektif ini mengungkap ilokusi seperti ekspresif atau direktif. Pendekatan ini ideal untuk menganalisis diskursus sosial media terkait program pemerintah. Yang kedua yaitu tahapan inti. Tahapan inti ini merupakan tahap analisis data dari data yang telah ditemukan. Tahapan inti pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan pokok, yaitu yang pertama menyusun latar belakang dari judul yang diangkat serta teori-teori yang akan digunakan dan metode disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dalam tahapan ini, data diperoleh dengan menggunakan metode simak dengan teknik dasar berupa teknik simak bebas libat cakap atau SBLC, dan teknik lanjutannya berupa teknik baca dan catat, yaitu menyediakan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, membaca dan mencatat data-data yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga adalah tahapan akhir. Beberapa langkah yang digunakan dalam tahap akhir penelitian ini yaitu melakukan presentasi hasil penyusunan penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk skripsi untuk memperjelas hasil penelitian tentang tindak tutur ilokusi direktif dan tindak tutur ilokusi ekspresif dalam komentar-komentar warganet pada video TikTok mengenai program makan bergizi gratis, sehingga sebuah penelitian ini dapat ditampilkan secara baik serta mudah dipahami. Selanjutnya adalah prosedur penyediaan data. Prosedur penyediaan data yang sangat dikenal dan sering digunakan adalah metode simak dan metode cakap, serta tekniknya dibedakan menjadi dua pula, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik dasar SBLC, yaitu simak bebas liwat cakap, dengan teknik dasarnya baca dan catat. Pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan metode padan pragmatis, yaitu menggunakan alat penentu yang bukan bagian dari bahasa yang bersangkutan. Teknik dasarnya yang digunakan adalah teknik PUP, yaitu teknik pilah unsur penentu. Teknik pilah unsur penentu merupakan daya pilah yang bersifat metal yang dimiliki oleh peneliti. Teknik lanjutannya adalah HBS, yaitu teknik hubung banding menyamakan. HBS digunakan untuk membandingkan dan menyamakan data tuturan serupa guna menemukan kesamaan fungsi ilokusi seperti pola direktif atau pola ekspresif dalam komentar yang mirip konteksnya. Alasan pemilihan teknik HBS karena teknik HBS ini efektif dalam analisis pragmatik karena menyamakan tuturan berdasarkan reaksi mitra tutur atau konteks sosial media, memastikan klasifikasi akurat, direktif, dan ekspresif. Pendekatan ini selaras dengan metode padan pragmatis oleh Sudaryanto untuk data digital seperti komentar TikTok, menghasilkan temuan koheren tentang dukungan publik terhadap program makan bergizi gratis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap analisis data, yaitu yang pertama mencatat data yang relevan, kedua mengklasifikasikan data sesuai dengan pengelompokan masing-masing, ini apa termasuk ke dalam direktif atau ekspresif. Kemudian melakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan berdasarkan teori. Kemudian yang terakhir dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan data. Penelitian mendeskripsikan tindak tutur ilokusi pada komentar warganet tentang program makan bergizi gratis menggunakan teknik triangulasi agar hasil penelitian tidak diragukan lagi sebagai karya ilmiah. Penelitian ini melakukan uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan uji kredibilitas yaitu yang pertama, perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan itu dilakukan sampai tercapai kejenuhan
pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh dicek kembali untuk memastikan kebenarannya dan adanya perubahan pada data atau tidak, hingga data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, ketekunan pengamat, yaitu membaca berbagai buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya dan penelitian yang sekarang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.